Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabiyil Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i wal ajmain baik sahir wa kabir wa taqarrub wa masyarikil ardi ila magharibi abari susan ila al-Fatihah sahib kitab Bidayatul Hidayah Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila sahib kitab Al-Ham Al-Habib Hasan bin Ahmad al-Kawila Abu Al-Habib Abdullah Syadri Habib Salah Syadri Habib Asal Syadri wa ila Hasan Baharun wa ila Al-Habib Amin bin Musil Al-Hidwan wa ila juga kepada orang tua kita Al-Habib Anis bin Abu Bakar Al-Hidwan wa ila Ki Abdul Hamid wa ila jemaahina wa ikhwatina wa atikum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita lanjutkan dosa selanjutnya. Kemarin masalah perut, kemaluan. Sekarang bismillahirrahmanirrahim mu'ammar rijlani. Adapun kedua kaki. Nah, kita punya dua kaki. Fahfadhuma, maka jagalah kedua kaki kita an antamsyiya bihima ila haram, untuk berjalan ke tempat-tempat haram. Nah, tempat haram insyaallah yang ada di sini mudah-mudahan oleh Allah semua diselamatkan masuk tempat haram ya. Bagaimana Mas? Saya ini tak pernah masuk tempat haram, cuma ada kawan dia punya utang. Dia kebetulan jadi kerja dia di diskotik, tukang angkat air. Udah saya telepon, ya gimana utang? Kalau kau nak bayar malam ini mumpung aku megang duit nih. Kalau enggak tak ada lagi nih. Utangnya 1 juta. Oh iyalah, di mana ente? Ya, anak mama ada dalam diskotik, keluarlah. Enggak, anak tak mau keluar, tak bisa. Ente kalau mau sekarang, enggak mau, anak pakai yang lain duit nih. Masuk ke dalam ente. Gimana hukumnya? Enggak apa, boleh masuk, boleh kita masuk. Karena kita masuk ke dalam tempat maksiat ada perlu. Cuma masuk ke tempat maksiat pakai kaki kiri. Beda dengan masjid. Jadi kalau kita masuk ke tempat ibadah, tempat yang bagus-bagus, masuk masjid, masuk pesantren, termasuk masuk rumah kita, pakai kaki kanan. Nah, masjid tadi masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau ke tempat maksiat, tempat najis, tempat jorok, tempat kotor, masuknya pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Termasuk masuk WC kaki kiri, masuk tempat diskotik kaki kiri. Yang mau kayak atau mungkin aja di polisi mamanya mau gerbek, tempat judi mamanya pakai kaki kiri. Masuknya tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak punya perlu, jangan masuk. Makanya dia disebutkan dalam kitab, jangan salahkan kalau ada orang berburuk sangka pada kita. Buruk sangka. Contoh, kita masuk ke tempat diskotik, masuk duduk ya. Kita tidak joget, tidak mabuk, duduk. Lalu kita keluar. Atau kita masuk ke tempat pelacur, alhamdulillah. Masuk ke tempat pelacur, kita tak ada main dengan pelacur, duduk ya. Udah itu kita keluar. Ketika kita keluar, terlihat kena kawan. Oh, ini kerja dia nih. Gaya yang mau tiap malam Selasa ikut majelis 5 waktu ke masjid. Oh, ini kerja dia. Jangan salahkan orang kalau berburuk sangka. Ngapa? Karena kita menyebabkan orang berburuk sangka. Kita seorang. Kecuali kita masuk masjid, keluar dari masjid ada orang bilang, oh kau main di masjid ya, main dengan perempuan di masjid, ini salah. Masa kita masjid ada orang berburuk sangka. Tapi kalau orang kita masuk ke tempat pelacur, orang berburuk sangka, jangan salahkan orang, karena kita sendiri masuk ke tempat yang buat orang curiga. Kayak gini, kita boleh tak kita memakai gelas bir untuk minum? Boleh. Saya pernah ceramah di satu kampung, tidak usah sebut kampungnya. Jadi saya ceramah duduk di kursi, ini meja. Kan saya diberi gelas air putih. Saya pertama tak sadar di gelas nih. Ceramah. Sekali saya minum, lihat angker bir. Gelas tuh angker bir. Ya Allah, kata saya, benar-benar gak tuan rumah nih. Ini acara ramai. Acara Maulid Nabi ramai. Saya lihat, saya bilang, Bapak Ibu tahu dah ini gelas aku. Ketawa orang semua, Mana tuan rumahnya? Panggil kena saya, sambil gurau-gurau lah, tapi orang takut tersinggung ya. Dapat dari mana ini? Diberi orang Ustaz, katanya banyak di rumah ada 20 butir. Oh, diberi orang. Tapi udah dicuci, udah Ustaz. Enggak apa-apa, boleh kita pakai. Tapi cuci dulu karena itu najis.
Tapi lebih bagus tak usah pakai. Andai kan kita pakai gelas bekas bir, angker bir, kita minum air putih. Lalu ada orang berburu sangka. Jangan salahkan orang, karena kita yang buat gara-gara. Udah tahu gelas bir pakai minum. Kan orang bilang, oh kau berarti suka mabuk kok ya. Saya kemarin nyopirkan Umi. Malam Ahad nyopirkan Umi. Akhirnya di daerah Tanjung Hulu Seruni. Ketika mau masuk komplek perumahan, ada budak nongkrong di pinggir jalan nongkrong sambil bergitar. Nah, nongkrong, saya nyapa, misi bang. Oh iya Pak Haji. Ya banyak botol di situ, botol bir bintang angker bir. Ya, langsung saya bilang ke Umi, bahaya ada budak sekarang nih, kata dia. Gitar nongkrong itu banyak botol bir angker. Apa kata Umi? Kau tak boleh suudon. Kau tak boleh berburu sangka. Bisa jadi itu botol bekas bir, cuma dibersihkan diberi teh. Kata Umi diberi air putih. Kau dosa berburu sangka. Astagfirullah. Umi saking husnudon itu ya. Padahal udah jelas. Ketika kita lewat bau itu lain. Kan? Wah, lewat itu kan udah bau bir itu bau jangan. Nah, cuma Umi karena husnudon berbaik sangka, tak boleh kau dosa kau tuh katanya. Iya. Baca istighfar, astagfirullah. Ya, jadi jangan sampai kita gunakan kaki kita melangkah ke tempat haram. Ini banyak ini. Autas'a bihima ila babi sultanin zalim. Atau pergi ke tempat pejabat yang zalim, yang tidak amanah. Udah tahu itu pejabat, udah jelas lah pejabat tersebut tidak amanah. Contohnya mamanya rumahnya mewah rumahnya, tapi rumah rakyatnya miskin. Dia kemana-mana pakai mobil miliaran, jalannya ancur. Itu masuk tidak amanah. Makanya Al-Jihad Abi dari dulu. Coba Bapak silakan hadir ke Al-Jihad kalau ada acara Maulid Nabi, imtihanan. Bentar lagi insya Allah bulan Juli ada acara Habib Toha bersolawat. Nah, bulan Juli tanggal 5 kalau enggak, malam Ahadnya. Awal Juli malam Ahad itu undangan umum, silakan hadir Habib Toha bersolawat. Ya. Bulan Juli. Enggak pernah di Al-Jihad Abi enggak mau. Ada acara ngundang pejabat, Abi tak mau. Ya. Abi enggak mau, bukan enggak mau, bukan benci enggak. Memang Abi enggak mau karena kata Abi takut nanti aku sombong. Kata Abi. Oh banyak ada bupati datang, ada gubernur datang. Yang pertama, yang kedua takut aku kata Abi ngarap-ngarap. Kan biasa kalau udah pejabat datang, itu kan biasa break 10, 20, takut ngarap-ngarap. Nanti kalau dia udah break, aku tak enak. Kalau udah break ini kan tak enak. Nanti ada titipan, Pak Ustadz, saya nak pencalon lagi, dukung saya. Enggak dukung tak enak, baik dah. Mulut udah disepal. Tapi ketika enggak pernah break apa-apa, tenang. Ya, tak ada hak, tak ada tanggungan, tak ada tanggungan. Makanya istilah lagi fikih namanya minnah. Minnah Pak, minnah ini kita tak enak. Kalau ada orang baik-baik ke kita tuh, baik-baik gitu, enggak enak. Saya contohnya di Muniri, ya nasi goreng. Saya bahkan di rumah makan nasi goreng di Muniri dulu. Saya baru datang dari Yaman, berarti tahun 2008, tambah 5, 17 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya tak pernah makan lagi. Jadi ceritanya 17 tahun yang lalu saya makan nasi goreng, saya jamin Mas Hirulnya, tanya Mas Hirulnya, anak Misurib Jamal, Himam anak Miyasin, Holili, ada mungkin 10 orang saya jamin. Ayo jalan kaki semua ke Jimuneri, saya Mas jamin makan. Ada Jimuneri, selesai makan, ya bayarlah. Ketika mau bayar, beliau tak mau, udah masuk. Udah tak mau diberi oleh-oleh lagi sebungkus. Udah itu saya diberi duit lagi, Udah duit tak diambil, diberi oleh-oleh, beri duit lagi 100.000. 17 tahun yang lalu. Ketika saya balik di jalan, apa kata adik-adik saya sepupu-sepupu? Enak nih Mas, malam minggu depan kita pergi lagi, kata dia. Nyaman gratis. Langsung saya bilang, kau dengar ya semua ya. Mulai sekarang emas tak mau lagi ke sana. Bukan apa, tak enak. Tapi saya tetap beli sampai sekarang saya beli. Cuma nyuruh santri. Cuma kalau nyuruh santri pakai sarung, pakai songkok, gratis lagi itu. Kena Jimuni tanya, siapa yang nyuruh? Mas Toto, tak bayar. Jadi biar duit diambil, saya nyuruh santri nyamar-nyamar. Pakai topi, pakai kaos, pakai celana.
Tak tahu dia aman. Kayak Pak Yadi biasa tuh. Kalau saya nyuruh santri tidak mau kalau pakai songkok, tak mau ambil duit apa pinang. Saya nyuruh santri. Karena apa? Biar kita tak ada minnah. Minnah ni patah enak ke orang. Orang terlalu baik dengan kita, jom-jom kita punya istilah utang, perutangan gitu ya. Ya mungkin kalau ada ustadz lain mungkin ada baik gini, wah ngaku keluarga dari Nabi Adam. Terus jadi fa'innal masya ila salatinil dhallamah min ghairi durar wa irhaqi ma'siyat kabira fa innahu tawadu wa ikramun lahum ala dhulmihim. Kalau kita sering-sering pergi ke pejabat yang zalim, kita udah tahu pejabat tersebut zalim, buat aturan yang tak sesuai dengan hukum Islam, ya buat aturan dan tidak amanah, ya pilih kasih. Biasa kan gitu. Banyak kan pejabat dia hanya mau bangun jalan kalau ada orang yang dukung dia. Umpama nih 3 gang nih, yang dukung dia cuma gang ini, atau gang sebelah dukung dia, gang lainnya lagi tidak dukung. Jalan ancur lebur tidak akan dibangun. Ada tuh kan biasa gitu, tidak semua. Sebenarnya kalau pejabat yang cerdas, sebenarnya yang dukung dia tuh bangun biasa ya. Yang tidak dukung itu cantik kan? Ngapa? Nanti kan sadar yang tak dukung tuh. Ya Allah, kita tak dukung bang, malah jalan kita cantik kan? Oh nanti akan datang kita dukung dia, mantap. Gitu. Cuma kan sekarang enggak. Bukan dapil aku, bukan yang minta suaraku 2 buti ya situ. Atau apa aku baguskan jalan dia, nyaman ya. Kan gitu biasa kan? Tidak semua, ada sebagian. Nah, ini yang tidak amanah. Makanya kita tidak boleh. Ada pejabat yang tidak amanah, ada pejabat zalim, kita tidak boleh pergi ke rumah mereka. Untuk raya-raya apa tak boleh. Tidak bagus itu. Itu termasuk maksiat yang tidak amanah. Beda kalau ada pejabat bagus. Pejabatnya bagus, masya Allah amanah, orangnya baik, dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, itu tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa itu kalau ada perlu. Kalau tidak ada perlu tak usah. Ya, kalau ada perlu, kalau tidak ada perlu tak usah. Takut kita dinilai orang ngapa nih dekat-dekat dengan pejabat nih. Nih biasa ada udang di balik bakwan, takut nih gitu ya. Terus wa qad amara Allah taala bil irad anhum. Allah memerintahkan kita untuk berpaling, menjauh dari pejabat-pejabat yang zalim. Fi qauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong atau jangan kamu dekat-dekat kepada orang-orang yang zalim, maka kau akan dimasukkan dalam api neraka. Terus wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini man tawadhu'a li ghaniyyin lighinahu dhahaba thulutha dini. Hada fi ghaniyyin soleh. Kata Nabi, barang siapa yang tawadu itu merendahkan diri, ngormat berlebih kepada orang kaya. Ada orang kaya, kita ngormat, cium tangan bolak-balik. Kita ngormat dia karena kekayaannya, ya, ngormat dia karena kekayaannya. Mentang-mentang ada orang kaya ya. Lalu kita cium tangan dia, kita ngormat karena dia orang kaya. Apa kata Nabi? Hilang, ya 2/3 agamanya hilang. Ini orang kaya yang soleh, orang kaya yang ahli ibadah, yang tak buat dosa. Apalah, bagaimana dengan orang kaya yang ahli maksiat? Contoh, orang kaya yang masya Allah, yang ahli ibadah, yang masya Allah dermawan baik. Contohnya kawan saya, Jakaria, bos keraton, kenal kan? Kemarin ada ustadz sini 4 orang yang diumrohkan dengan saya, sama-sama dengan saya itu. Rasidi, Tebok, Nantu Kak Barudin, Ismail, anak Kak Barudin, itu Ustaz Sahri 4 yang dari Sungai Jawi. Beliau tuh masya Allah dermawan, ibadahnya masya Allah. Kita ngormat beliau berlebih, ngormat karena kayanya, itu hilang 2/3 agama kita. Kita nyium tangan dia karena dia orang kaya, hilang 2/3. Padahal beliau orang kaya yang soleh. Bagaimana dengan orang kaya yang suka maksiat? Sedangkan sekarang ini kan banyak orang ketika orang kaya datang, dihormat. Tapi kalau tidak kaya miskin, contohlah kalau ada acara rumah kita nih, ini ada acara. Yang duduk depan ulama, wajar. Orang kaya biasa duduk di depan tuh. Ngapa pula dia duduk depan? Dari segi apa dihormat? Lihat dulu, kalau dari segi dia karena dermawannya suka nyumbang ke masjid, boleh, silakan duduk depan.
Tapi kalau menghormat dia karena dia kaya, itu hilang 2/3 agama. Jadi hati-hati ya. Ya saya kalau orang kaya biasa aja orang kaya. Saya kalau Abang Marhali, Haji Marhali, saya cium tangannya. Bukan karena kayanya, karena dia masih paman saya, keluarga saya. Ya. Keluarga, kalau Jirudi enggak, Jirudi cium tangan saya. Ya. Kalau Jakaria bawa saya enggak cium karena sama-sama kawan gitu ya. Sama-sama kawan. Jadi hati-hati ya. Terus faharakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ik ni'matun min ni'millah ta'ala 'alaika fala tuharik syai'an minha fi ma'siyatillah aslan. Maka anggota badan kita, jangan sampai anggota badan kita ini adalah nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka jangan gunakan anggota badan kita ini untuk bermaksiat kepada Allah. Nikmat Pak, badan kita ini oleh Allah beri. Satu gigi. Ini kalau kita pakai Islam, pakai hukum Islam ya. As-sinna bis-sinni wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Kalau hukum Islam, kita nombok orang. Puak, tanggal gigi satu. Dalam hukum Islam, nanti hakim memutuskan tombok dia, tanggalkan enggak satu gigi. Adil tak? Adil kan? Dalam hukum Islam, ada orang bunuh, dibalas apa? Bunuh. Ada orang bilang kejam. Hukum Islam kejam. Masa bunuh orang dibalas bunuh? Cukup penjara. Iya, tak kena bapak kau yang dibunuh. Coba yang dibunuh tu bapak kau. Ini bahasa Pontianak ya. Yang dibunuh bapak kau depan mata kau. Lalu yang bunuh bapak kau kena tangkap nih, kena tangkap. Lalu kena hakim disuruh pilih. Kau pilih. Mau pakai hukum Islam nih orang yang bunuh bapak kau. Nanti kau yang bunuh seorang. Atau pakai bukan hukum Islam, di penjara ya 12 tahun. Milih mana Pak? Ini bapak Pak yang dibunuh orang tua kita. Milih mana? Kita udah bisa bunuh dia nih. Pisau udah ada. Bukan disembelih kali kena dicincang. Cincang segini kamu gitu. Orang tua. Ada orang gitu, Islam kejam. Masa bunuh dibalas bunuh? Dia enggak kena orang tua dia yang dibunuh. Coba yang dibunuh anak dia, depan mata dia, anak dia, darah daging dia yang dibunuh. Gimana perasaan dia? Tetap dia milih, andaikan pakai hukum Islam, itu baru adil. Begitu pula dalam Islam, gigi kita ditombok orang, patah satu, silakan. Tapi tidak sembarangan, diputuskan oleh hakim Islam, nanti patahkan gigi dia. Adil kan? Kalau tidak mau, udahlah, aku tidak mau patahkan gigi dia. Aku maafkan dia. Ada ganti ruginya Pak. Masya Allah, ciptaan Allah nih mahal, nikmat Allah nih mahal. Satu gigi, tahu tidak gantinya Pak? 5 ekor onta. Satu onta sekarang pasarannya 30 juta. Jadi satu gigi dibayar 150 juta. Yang tadi nombok gigi bapak tanggal sebuti diganti duit 150 juta. Kan enak. Tak apa-apa lah, 2 gigi kalau boleh tak apa. Sudah enggak? Utang banyak ya. Gigi palsu murah Pak, 300 cukup. Itu satu gigi. Gimana bapak ada orang nombok banyak ya. Ancor gigi itu bapaknya. Rongak semuanya. Kita tidak mau balas, kita silakan sebenarnya boleh balas. Kalau kita tidak mau balas, kita maafkan. Kalau semua gigi gantinya 100 ekor onta, 30 juta kali 100, 3 miliar Pak. Ada yang mau saya rongakkan semua gigi. Lain yang udah rongak tahu salah cerita, yang masih bagus kayak gitu. Ya, ini nikmat Allah berikan, mahal ya mahal. Tangan dipotong satu tangan nih 50 onta. 50 ekor pasarannya nih. Mahal. Sedangkan kita oleh Allah diberi badan kita ini gratis. Mana kita pernah bayar kepada Allah? Bayar apa kita? Tak ada. Ya Allah cuma minta tolong. Kata Allah, aku beri kau anggota badan tu, kau jaga nih. Itu amanah dari aku. Jangan sampai kau gunakan untuk maksiat tangan kau. Jangan sampai gunakan kaki kau melangkah ke tempat maksiat. Hanya itu yang Allah minta. Allah tak minta 3 miliar. Enggak. Kalau hitung-hitung bayangkan. Semua gigi 3 miliar. Tangan 1,5 miliar satu 1 miliar 3 miliar kak. 3 miliar dapat 3 miliar 6 miliar. Kaki 2 buti 3 miliar. Berapa dah? 9 miliar. Kuping 2 buti 3 miliar. Mata 2 buti berapa tu? Kalau Allah menuntut minta ganti rugi, tak bisa kita ganti. Ya, makanya Allah hanya minta kepada kita jangan gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam. Terus scroll. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah. Sesungguhnya hati-hati.
Wa innama kullu nafsin, sesungguhnya semua jiwa-jiwa kita maksudnya ya itu bima kasabat rohina, semua yang kita lakukan ada digadai kepada Allah, maksudnya akan dipertanyakan. Bahasa Pontianaknya yang kita suka maksiat apa diutangkan, hati-hati kena Allah kita ni diutangkan. Kecuali yang bertobat. Dulu lah ya, dulu mungkin pernah kita nyabung, pernah mabuk, hampir semua dosa lah, main perempuan, judi, macam-macam. Cuma kita bertobat kepada Allah. Kalau kita udah bertobat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai hambanya yang bertobat. Kan ada cerita tuh, ada orang yang bunuh orang 99, udah bunuh orang 99, dia pergi satu kiai ini alim, cuma kurang cerdik. Pak Kiai, saya udah bunuh orang 99. Ya, terus saya mau nanya, kalau saya tobat, kena Allah terima tak? Apa kata Kiai? Dia alim tapi kurang cerdik. Kau bunuh 99? Ya Allah, satu itu dosa besar. Apa Kiai 99? Tak bisa, kau tetap masuk neraka bulan-bulan. Dicucuk Kiai itu, mati pas 100. Mati Kiai itu pas 100. Akhirnya dia datang ke satu Kiai. Anggaplah namanya Kiai Sahrukan lah, cik ya. Kiai ini bukan ndak alim amat, cuma cerdik ya. Nanya, Pak Kiai, tadi saya udah bunuh 99. Lalu saya pergi satu kiai, saya tanya, Allah ngampuni tak dosa saya? Dia bilang tak ada diampuni. Saya bunuh dia pas 100. Jangan sampai kiai nomor 101. Saya nak nanya, Allah ampuni. Apa kata kiai yang cerdik tadi? Kau bunuh 100. Kau bunuh sedunia nih, kau bunuh. Tapi kau lalu bertobat kepada Allah dengan betul-betul tobat ya. Syarat tobat ada 3 Pak, ada 3 syarat tobat. Berhenti dari dosa, tak ngulang lagi. Menangis menyesal, baca istighfar. Yang ketiga berjanji kepada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Bertobat kepada Allah, betul-betul tobat, Allah akan ampuni dosa kau. Jadi gimana lah saya ini Pak Kiai, pergi masjid. Nyampe masjid kau ngambil sembahyang, kau sholat taubat, nangis pada Allah. Siap Kiai, berangkat dia. Pergi ke masjid, di tengah jalan mati. Di tengah jalan mati. Ini ceritanya ada dalam kitab. Mati malaikat ini berdua. Ya malaikat tukang catat amal baik, amal buruk. Malaikat atid catat amal buruk. Malaikat rokib catat amal baik. Kata malaikat rokib, masuk surga dia. Karena dia udah mau ke masjid. Kata malaikat atid, tak bisa, dia masuk neraka. Belum ya nyampe masjid, lapor pada Allah, ya Allah ini fulan masuk neraka apa masuk surga? Kata Allah, ukur. Dia matikan di tengah-tengah. Kalau dia lebih dekat ke masjid 1 kilan, berarti masuk surga. Kalau dia lebih dekat rumah Pak Ustadz 1 kilan, berarti masuk neraka. Diukur kena malaikat, rupanya mati di tengah-tengah, lebih dekat ke masjid 1 kilan, masuk surga. Belum ya bertobat, masih niat bertobat. Makanya kita yang masih berhidup di sehat panjang umur, ayo mumpung ada kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga untuk nambah-nambah bekal kita di kuburan nanti ini. Ini ikut majelis ini. Ini penyejuk nih, Pak. Penyejuk kuburan nih, Pak. Yang rajin ke majelis nanti ya, ketika malaikat mungkar nakir nanya, gampang pertanyaannya. Tapi ingat, walaupun di sini kita udah hafal, marrobuka Allah. Maka kita buka Al-Qur'an. Ya. Man ikhwanuka, muslimin muslimat, umpamanya. Man nabiuka, Nabi Muhammad. Apal di kuburan belum tentu bisa jawab, belum tentu. Tergantung amalnya. Termasuk amalnya ini nih, rajin majelis ini. Insya Allah yang rajin majelis nanti di kuburan gampang jawabnya itu. Di kuburan ya. Terus, Nabi bersabda, Al-Kayyis, siapa orang yang cerdas? Yang cerdas siapa yang cerdas? Kalau kata kita zaman sekarang, orang yang cerdas tuh punya duit simpan di bank. Atau yang cerdas punya duit bangun sawit, bangun walet, bangun perumahan, beli mobil mewah. Kata Nabi bukan. Siapa orang yang cerdas? Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsa. Orang yang menilai dirinya sendiri. Ya Allah, aku nih apalah aku nih? Aku banyak dosa, mulut sering berbual, mata melihat maksiat. Dia tidak pernah menilai orang, tapi nilai diri sendiri. Sedangkan kita nih Pak, Bu, banyak suka nilai orang. Kau lihat buati itu. Gaya dia. Beli emas dulu. Paling kredit tuh. Paling palsu tuh. Salah lagi buati. Ya, buati keluarkan suami nak mana ya dia berdua tuh.
Macam ya paling nak berdukun kayak dia tu. Ya. Orang dinilai, sok dia, masin dinilai. Kita tak nilai, sedangkan kita lebih sok dari dia, kita lebih masin dari dia. Jadi orang yang cerdas dia tidak menilai orang, tapi nilai diri sendiri. Bahasa Pontianaknya ngaca, bahasa Pontianaknya. Ya. Terus ngelihat diri sendiri. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dan mengerjakan sesuatu untuk kematiannya. Untuk bekal nanti dikubur, itu orang cerdas. Di antara siapa? Ikut majelis taklim nih. Ini berarti Bapak Ibu semua nih adalah orang-orang cerdas. Cerdas semua. Ngapa? Persiapan untuk bekal nanti di kuburan, itu orang cerdas. Solat 5 waktu ke masjid, itu orang cerdas. Nabung ke masjid, orang cerdas. Bersedekah, orang cerdas. Oh iya, tadi ada orang nanya, apakah wajib mengeluarkan zakat mal? Baru saya lupa. Kita kan wajib keluar zakat mal. Betul. Zakat mal itu wajib kita keluarkan kalau nyampe nisab. Nisab itu batas yang telah ditentukan. Berapa nisab atau batasnya? 85 gram emas 24 karat. Sekarang emas 24 karat berapa segramnya? Ada kawan-kawan yang biasa main emas. Kira-kira berapa lah kira-kira? Berapa bang? 2 juta lagi. 2 juta, berarti 2 juta kali 85 kali 80 ya 160, berarti 170 juta. Nah, jadi kalau kita punya aset rumah ya yang wajib nih, yang wajib dizakatkan rumah kita yang dibisniskan. Contoh, kita punya rumah dikontrakan wajib, punya rumah disewakan kena. Tapi kalau rumah yang kita tempati tak kena. Kita punya tanah di Teluk Pakedai 2 kapleng. Kita niat tuh apa? Nanti kalau aku udah tua, anak aku bisa tinggal sana. Enggak kena. Tapi hati-hati kalau niat gini. Aku beli tanah, yang banyaknya orang begini nih. Beli tanah lo. Siapa tahu nanti 10 tahun akan datang laku mahal. Kena tuh ngapa? Ada niat bisnis. Kayak mobil. Bapak beli mobil Alphard harga 1 miliar, tapi niatnya dipakai, enggak kena. Tapi kalau niat gini, beli mobil, ya siapa tahu laku mahal, kejual, nanti cari lagi, kena. Jadi tergantung kita yang tahu, hati kita sendiri ya. Hati kita sendiri. Ibu-ibu emas, gelang 10, ini 10, giginya emas, saking kayanya. Kalau mesak segini, kalau dihitung ada 1/2 kilo tuh mas. Tapi niatnya niatnya untuk dipakai, enggak kena. Tapi kalau niatnya, nanti kalau laku mahal atau kepepet mau dijual, kena bu. Jadi hati-hati bu ya. Jadi yang tahu ibu sendiri. Andai kan kita punya mobil, diniatkan untuk disewakan atau suatu saat akan dijual. Punya rumah, kita punya rumah sebutik dipakai, ditempati, sebutiknya kita sewakan. Nih disewakan, umpamanya ini rumah biasa gitu, ada orang satu punya rumah dipakai, yang satu disewakan, atau mobil tadi. Gimana cara ngitungnya? Nunggu setahun. Ada orang mulai nyewa rumah kita dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 sampai tanggal 1 bulan 1 2002, itu nyampe setahun. Atau ada orang kita mulai beli mobil, lalu kita niat, dihitung dari niat kita yang bisnis. Hitungnya, kita punya rumah 2, satu rumah kita pakai sendiri, satu rumah kita niatkan. Niat mulai dihitung dari niat. Ya, pokoknya rumah nih yang kita beli nih. Nanti kalau ada orang nyewa, aku sewakan rumah nih. Itu udah mulai dihitung. Walaupun belum ada orang nyewa ya. Oh, rupanya orang mulai nyewa dapat setengah tahun dari niat kita. Tetap itu dihitung dari niat kita setengah tahun. Bukan dihitung dari orang yang mulai nyewa rumah. Lalu dari niat kita dihitung sampai setahun, nanti dilihat rumah tuh kalau dijual, andaikan diduetkan, nyampe dak seharga emas 85 gram. Emas 85 gram yang 24 karat kan tadi 2 juta, berarti 170 juta. Oh, rumah ini harganya di atas 170 juta. Berarti udah nyampe nisab, nyampe batas yang telah ditentukan. Wajib keluarkan zakat. Berapa zakatnya? Rub'ul usyur, 1/4, 1/10. Pertama bagi 4 dulu, bagi 4. Gampang gini, anggap rumah atau mobil tadi yang disewa-sewa
atau dijual belikan, anggap harganya 400 juta. Cara baginya rub'ul usyur, dibagi 4 lalu dibagi 10. 400 juta dibagi 4 berapa? 100 juta. 100 juta dibagi 10 4 juta. Bukan, 100 juta dibagi 10 juta. Jadi kalau kita punya duit 400 juta, cukup keluarkan 10 juta zakatnya tiap tahun. Gimana Mas? Rumah rupa pasarannya turun Mas, umpamanya. Anggap ini, Bapak buka usaha toko sembako. Lalu sembako berisi semua sembako. Modal kita pertama kali 200 juta. Lebih anggaplah modal kita 400 juta. Mulai tanggal 1 bulan 1 2001 sampai setahun, tanggal 1 bulan 1 2002 kita di total sisa barang yang ada. Sisa barang yang ada kita total semua. Rupanya sisa 200 juta. Berarti kan kita modal 400, sisanya 200 juta. Berarti kita rugi berapa? Rugi 200 juta. Ini tetap wajib bayar zakat. Kenapa? Karena walaupun rugi, dia tetap masih di atas nisab 85 gram, 170 juta. Masih di atas 170 juta. Rugi atau untung, kalau dia masih nyampe nisab 170 juta atau 85 gram emas 24 karat, dia tetap wajib keluarkan zakatnya. 200 juta dibagi 4 berapa? 200 juta dibagi 4 berapa? 50 juta. 50 juta dibagi 10 5 juta. Jadi kalau 200 juta keluarkan 5 juta. Ya tahu ya cara baginya. Cara baginya. Sekarang kembali ke hati kita masing-masing. Kadang-kadang ada orang, kalau gini ini tidak kena. Cuma ini tak bagus. Umpama kita udah niat nih. Niat jual beli mobil. Udah hampir nyampe setahun kurang 2 hari. Lalu mobil tersebut kita pindahkan kepemilikan kepada istri kita. Dek, mobil abang ambil kau ya. Putus, tak jadi lagi. Tak jadi kita kena zakat. Tak jadi. Ya, tak jadi. Ngapa? Tidak nyampe setahun. Udah beralih kepada istri. Berarti bukan punya kita, punya istri. Tapi itu kalau kita tidak niat apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau kita niat gini, niatnya hilah. Hilah itu artinya tipuan. Biar kita tidak kena zakat. Kurang 2 hari kita pura-pura seakan-akan diberikan istri. Mau nipu syariat, mau nipu hukum, maksudnya hukum Islam, biar tak kena. Kurang 2 hari dari ambil kau ni mobil aku. Ambil kau. Putus kan? Maksudnya mau nipu, hati-hati. Dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Nanti di akhirat orang yang kayak gini nih, nak nipu-nipu nih, kena Allah nanti dia dimasukkan dalam karung, masukkan dalam karung. Lalu Allah lempar ke dalam neraka. Lalu dia bilang, Allah, ngapa saya masukkan dalam neraka? Apa kata Allah? Aku bukan lempar kau, aku lempar karung. Kena Allah dibalas, aku bukan lempar kau, aku lempar karung. Ini orang-orang yang gini ya. Jadi sekarang balik ke hati kita masing-masing. Kita punya mobil niatnya apa? Ibu-ibu punya kalung, Bu, rata-rata ibu punya kalung emas apa tuh? Memang cuma dipakai atau rencana kalau laku mahal mau dijual ke, Bu? Oh, dipakai aja, benar lah, tak ada niat. Kalau tak ada niat enggak apa-apa, dipakai boleh. Biar 20 buti enggak kena. Yang penting niatnya dipakai. Bapak punya tanah 20 kapling. 20 kapling, tapi niatnya yang sana ada 2 kapling untuk anakku nanti. Sana untuk anakku, anaknya banyak. Contohnya saya nih. Saya punya tanah 5 tempat. Ya, ada di Buron 2 hektar. Itu rencana doakan insyaallah untuk bangun pondok di Buron. Ada Sungai Asam 1 hektar. Ada di Paredraman Bonggor. Ada di rumah mertuanya Sukron Rasau Jaya. Ada di Mega Timur. Nah, tapi niat saya itu untuk anak saya. Untuk anak saya nanti bangun pondok, untuk bangun pondok. Enggak ada niat untuk dijual. Enggak kena. Tapi kalau niat sikit ya, siapa tahu besok laku mahal, kena. Yang banyak orang punya tanah gitu rata-rata. Belikan untuk apa? Ngapa beli tanah? Aset, Mas, aset. Maksudnya, siapa tahu 20 tahun akan datang masa? Kena. Tak nunggu 20 tahun, mulai niat tuh kena. Tapi kalau nyampe 170 juta tadi. Baik, kita lanjut ke fikih. Mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan, silakan.
Silakan yang mau nanya, mana Pak Ano? Pak Drai. mungkin tahlilan tadi dia. Dah baik, kalau tidak ada kita lanjut pelajaran fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bab puasa. Hukmu tila'ir rik. Hukum menelan ludah. Ini bulan puasa. Ludah yang sehari-hari kita puasa ini kan bulan ludah. Tak mungkinlah tak ada kita telan. Cobalah tiap puasa dari pagi sampai sore. Habis kering sini kita. Makanya kita nelan puasa, nelan ludah boleh tak? Boleh nelan ludah. Syarat saja. Ya. La yufattir li masyaqqatil istiras minhu. Iyakuna khalisan. Syarat pertama, boleh kita nelan ludah kalau ludahnya murni. Kayak sekarang ini, semua ludah kita kan murni, tak ada rasa kopi, tak ada rasa manis, murni nih, boleh kita telan. Telan, enggak apa-apa. Yang kedua syaratnya, ayyakuna min ma'dinih. Ludahnya memang asli. Ludah kayak gini, bukan ludah apa? Ludah yang dari dalam. Yang masih dalam mulut. Tapi kalau ludahnya udah keluar dari bibir nih, ditelan lagi batal. Contoh gini, ya. Telan lagi, batal. Enggak boleh. Termasuk juga batal gini. Ini termasuk batal nih. Ya, mama bisa lap dulu ya lap. Kering nih, anggap kering. Kalau gini, lidah kita keluarkan masukkan lagi tak batal. Nih. Tak batal. Satu kali tak batal. Kedua kalinya batal. Ngabulah kedua kali batal karena kalau kedua kalinya ada sisa ludah yang pertama di luar sini. Jadi ketika kita keluar, masuk, tertelan ludah yang kedua batal. Tapi kalau yang pertama kita keluar itu tidak batal. Kedua kalinya kita keluar main-main nih, batal ya. Termasuk batal, hati-hati. Jadi biasanya kita gini, kecuali kalau kita terlupa, biasa gini, karena lidah kita kering. Ini batal nih. Batal. Kenapa batal? Ludahnya udah keluar dari batas bibir nih. Jadi ini batas bibir. Ludahnya udah keluar dari batas bibir. Masuk telan, batal. Yang enggak batal kalau ludah belum keluar dari batas bibir. Kayak sekarang dalam nih. Enggak batal. Kan biasa kita tak sengaja kan, terlupa. Biasa sering karena bibir kering, naik motor. Telan, batal. Tapi saya tak tahu mas. Tidak apa-apa, tidak tahu Allah ampuni. Tapi nanti Ramadan tahun depan, mudah-mudahan saya panjang umur semua ya. Hati-hati jangan diulang lagi. Inilah gunanya kita belajar. Ya, biar sama-sama kita mengingatkan ya. Terus. Hukmu duhulil ma asna'al ghusl ila jawfi biduni ta'mudi lis-sha'im. Apa hukum air masuk ke dalam rongga kita ketika mandi? Kita mandi nih, air masuk di kuping, di hidung. Apa hukumnya? Di sini disebutkan. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran, jika mandinya itu mandi yang dianjurkan oleh agama. Contohnya kaghusli janabah, seperti mandi junub. Tahu tak mandi junub? Mandi setelah berhubungan dengan suami, dengan istri, itu kan wajib mandi, itu mandi junub, berarti itu mandi wajib. Au sunnah atau mandi sunnah. Kaghusli Jum'ah, seperti mandi Jumat. Fala yabtulu shaumu idza talasa bis-sabbi. Maka tidak batal puasa kita kalau kita mandinya dengan nuang air. Ngambil air, tuang di kamar mandi, tuang. Wa yabtul idza tasala bil ilgimas. Batal kalau mandinya dengan nyelam di kolam renang. Jadi andaikan kita mau mandi junub karena atau ibu-ibu mandi junub atau mandi mau sholat Jumat. Lalu kita mandinya pakai cacing, pakai ember ini. Tak sengaja tuh air termasuk ke kuping, enggak batal. Kalau tak sengaja, kalau sengaja batal. Tapi kalau kita mandinya berendam di sungai, berenang, menyelam, air termasuk kuping, ya, walaupun itu mandi disyariatkan, mandi diperintahkan, mandi junub atau mandi Jumat, kalau kita mandinya dengan Dengan nyelam, sengaja atau tak sengaja masuk ke rongga kita air, ke telinga, ke hidung, ke telinga, batal. Ngapa? Karena kita mandi tenggelam.
Mandi tenggelam. Termasuk juga batal apa? Batal kentut atau kencing dalam air. Itu batal lu. Ngapa pula kalau kita kentut? Ini pantat kita nih kentut. Kan terbuka Dut kata dia. Ngisap air. Dut omuk. Kalau 20 kali kentut kenyang. Dulu di Sungai Segak, rumahnya nenek saya kan, ada adiknya Abi sampai sekarang ada 2 orang di Sungai Segak, Kabupaten Landak. Itu ada orang dulu, ya. Ada orang Bambah, dia bisa kentut. Kentutnya tergantung pesanan. Bapak mau kentut, nyari put gitu ya. 3 kali put, bisa dia. Kentut kecil, gitu, bisa. Udah meninggal lah orangnya. Jadi perut bisa main kan, nyari kan, panjang kan. Panjang ya. 10 kali. Bisa dia. Kalau tak kentut bisa tak kentut. Kalau disuruh, kentut tuh bisa tuh. Yang cantik tuh nanti malam Jumat ke anunya Basadra. Tut gitu. Aduh. Terus yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin. Jika mandinya tidak disyariatkan. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Contohnya mandi apa? Mandi sehari-hari. Mandi sehari-hari kita nak kerja, nak mandi itu bulan puasa mandi. Gimana? Andai kan tak sengaja termasuk. Kahusli tabarrudin, seperti mandi dari panas biar jadi sejuk. Au tandifin, mandi biar bersih. Fayabtulu shaumu idza sabaqal ma' wa illam yata'ammad. Maka batal wudu maka batal puasa kita kalau termasuk air walaupun tak sengaja. Hati-hati ya, ini beda ya. Kalau ingat, kalau mandinya itu mandi wajib seperti mandi junub. Yang kedua mandi sunnah seperti mandi hari Jumat. Itu kalau kita mandinya nuang gini, tak sengaja termasuk ke kuping, tidak batal. Tapi kalau mandinya nyelam, sengaja tak sengaja termasuk air, batal. Tapi kalau mandinya bukan mandi yang disyariatkan, mandi sehari-hari, mandi karena biar bersih, biar segar, lalu termasuk air, sengaja tak sengaja, batal. Makanya hati-hati kalau mandi itu hati-hati, sengaja tak sengaja batal. Caranya bagaimana biar tak batal? Caranya yang mandi sehari-hari kita niatkan. Mandi itu kan mubah. Bapak mandi itu tak dapat pahala, Pak. Tiap hari bapak mandi itu, yang mandi biasa itu tak dapat pahala. Caranya bagaimana biar dapat pahala? Kita niatkan dalam hati ya niatnya. Saya niat mandi ini biar saya segar, semangat cari duit. Cari duit kan ibadah. Saya mandi niat biar saya segar, biar semangat ke masjid. Biar tak ngantuk baca Al-Quran. Lalu kita mandi, tak sengaja termasuk air, tidak batal. Ngapa? Karena kita mandi udah diniatkan. Tapi kalau kita mandinya tidak diniatkan, mandi biasa, termasuk air walaupun tak sengaja, di bulan puasa batal. Ya. Terus al-hukmu idza sabaqal ma' min ghairi ikhtiyari fi mamadha. Gimana kalau ada kita kumur-kumur bulan puasa? Boleh enggak kumur-kumur bulan puasa? Boleh. Masih boleh, kita mau ngambil sembahyang subuh. Ngambil boleh kumur-kumur. Tapi lalu ada air termasuk, tak sengaja, batal lah. Lihat di sini, dijelaskan lagi. Idza kanatil madmadah ma'muran biha. Jika kumur-kumurnya itu memang dianjurkan, seperti apa? Fil wudu, seperti kumur-kumur berwudu. Sebelum wudu kita kumur-kumur, itu kan disunnahkan. Sebelum mandi besar kumur-kumur itu disunnahkan. Fanandur illam yubaligh fiha fala yabtul shaum idza sabaqal ma. Kita lihat. Kalau kita kumur-kumurnya ini sebelum ngambil air wudu kita kumur-kumur. Tapi kita tidak terlalu kuat. Biasa ya. Tak sengaja termasuk tak batal. Tapi kalau kita kumur-kumur terlalu kuat, termasuk tak sengaja batal. Ngapa? Karena kita terlalu kuat. Kalau di bulan puasa ya. Di bulan puasa. Jadi kumur-kumur biasa. Tak sengaja termasuk tidak batal. Tapi kalau terlalu kuat, walaupun tak sengaja batal. Karena dia nggak sengaja. Ya, ngapa pula kuat amar kumur-kumur biasa aja ya kumur-kumur. Ini bulan puasa. Wa idza kanatil madmadah ghairu ma'murin biha. Jika kumur-kumurnya bukan kumur-kumur yang dianjurkan, seperti kumur-kumur apa? Yang sehari-hari. Bapak nak berangkat kerja kumur-kumur. Ya, nak makan lo kumur-kumur. Itu kan bukan kumur-kumur yang disunnahkan, bukan yang diwajibkan. Apa bukan yang disunnahkan? Kumur-kumur yang biasa jatuh ya. Lalu tak sengaja biangkanat, umpamanya di sini biangkanat rabi'al aw laysat fil wudu' awil ghusl fayabtul biha shaum wa illam yubaligh. Kita kumur-kumur nih pagi-pagi nak berangkat kerja, mulut tak enak kan, kumur-kumur. Ambil. Ini kan kumur-kumur bukan yang dapat pahala. Beda tadi kumur-kumur wudu, kumur-kumur mandi.
Kalau kumur sehari-hari ini kumur-kumur yang tidak dapat pahala. Lalu kita kumur-kumur, kita tidak kuat biasa ya. Ketelan batal. Walaupun tak sengaja batal. Hati-hati ya. Nah, ini khusus nih kumur-kumur nih. Terus al-muwattirus sabi, perkara yang membatalkan selanjutnya nomor 7 al-istimna. Apa al-istimna, Bu, Pak? Al-istimna itu mengeluarkan air mani pakai tangan. Ya, bahasa anaknya onani. Kalau laki-laki onani, kalau perempuan masturbasi. Itu istimna. Batal, puasanya batal. Apa itu istimna? Ay talabu khurujil mai. Mengeluarkan air mani imma biyadih. Bisa dengan tangannya sendiri, au biyadi halilatih, atau dengan tangan istrinya. Kalau dengan tangannya sendiri, pertama dia dosa, batal puasanya. Kalau dengan tangan istri, batal puasanya. Ya dosa juga, tidak boleh. Cuma kalau dengan istri, kalau umpamanya gimana, Mas? Istri saya ini datang bulan, Mas. Umpamanya, saya pingin makan tanda kutip, paham ya? Paham ya? Makannya orang tua nih, karena ada budak kecil nih. Gimana, Mas? Saya pingin makan. Ya, sedangkan barang ini tak bisa dipakai, Mas. Halangan, lampu merah. Apakah saya boleh, Mas? Tadi pakai tangan istri, siapa yang sebut di sini? Boleh. Boleh. Enggak dosa. Yang dosa pakai tangan sendiri, itu dosa. Pakai tangan istri tidak. Ya. Termasuk yang lain. Disebutkan dalam kitab yang lebih besar lagi, kitab Fathul Mu'in, pakai yang lain boleh. Mamanya karaoke atau lain sebagainya, boleh. Ya, ini saya tidak jelaskan karena ada budak kecil ya. Nah, jadi boleh ya. Artinya yang tidak boleh dua. Hati-hati Bu. Suami tidak boleh berhubungan istri dua. Yang pertama, ketika datang bulan, ibu tidak boleh mau. Yang kedua, lewat lubang belakang. Bukan gaya belakang. Gaya belakang boleh. Yang tak boleh lewat lubang belakang. Paham Pak ya? Nah, itu tidak boleh, haram. Itu tidak boleh. Terus jadi mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri di bulan puasa atau tangan istri batal puasanya. Gimana kalau dengan dengan menghayal? Bapak menghayal lalu keluar air mani, batal. Apakah kita dosa menghayal gitu? Menghayal. Tidak salah. Kalau menghayal tidak batal kalau menghayal. Dijelaskan di bawah lagi nih ya. Ini mah. Faidah anzala bidzala. Mari tadi wala yubtil idza kharaja min ghairi mubasyarah. Tidak batal puasa kalau keluarnya tanpa secara langsung. Kanadorin au fikrin. Ngayal. Ngayal. Keluar air mani, tidak batal. Ini pendapat satunya, tapi pendapat yang kuat batal. Batal pendapat yang kuat ya. Jangan pula kita ngayal. Makanya ada ulama nih. Dia tiap Ramadan siang-siang enggak baca Al-Qur'an, Pak. Kalau kita kan bulan siang-siang bulan puasa paling suka baca Quran kan, biar nambah pahala. Beliau ini enggak mau. Beliau baca Quran nanti azan maghrib baru baca Quran sampai subuh. Kalau siang beliau tak mau. Ngapa pula tak mau? Karena beliau setiap baca Al-Qur'an tuh air ludahnya nih Pak, beliau yang baca Quran, air ludahnya manis. Lebih manis dari madu. Jadi kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Air ludah itu manis. Makanya beliau tak mau, takut batal puasa karena manis. Padahal sebenarnya tidak batal karena asli dari ludah, bukan dari air, dari gula, bukan apa. Cuma beliau jaga. Ada juga ulama, ya. Setiap baca Al-Quran langsung keluar air mani. Saking nikmat baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, langsung keluar air mani. Ada juga. Nih ulama ini macam-macam ya. Ada juga ulama setiap baca ayat tertentu pingsan. Saya baca ayat yang tentang neraka, tentang mati, langsung pingsan. Langsung pingsan. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus hukmul qublah, apa hukuman cium? Bapak-bapak, ibu-ibu dengan istri sebelum berangkat kerja bulan puasa nih cium. Gimana? Batal tak? Lihat. Di sini lihat. Tahrumu, haram tak? Tahrumu idza kana tuharik syahwata. Haram nyium istri di bulan puasa di siang hari kalau ngundang nafsu.
Kan beda. Kalau nyiumnya nyium biasa, bapak nak berangkat kerja cium sini. Berangkat itu kan cium biasa, tidak haram. Tapi kalau tidak ada kerja, habis solat subuh. Habis solat subuh tak ada kerja, nak kerja masih lama kan jam 5. Tidur lama. Kan tidak boleh. Nah, tadi udah baca Quran dah, letih dah. Tidur loh. Kan tidur habis subuh tak bagus. Maka kita cerita loh. Umpamanya sambil cerita kemana-mana tu tangan berjalan, nyosor kemana-mana mulut. Gimana ya? Haram. Walaupun istri sendiri haram, tidak boleh. Tapi kalau nyiumnya tidak timbulkan nafsu, nyium biasa, nyium mau berangkat kerja cium. Ya Pak, dianjurkan Pak ya. Bapak Nabi Muhammad Pak, hampir setiap hari beliau cium istrinya. Cium. Nabi Muhammad cium istrinya. Mas udah tua dah Mas. Nabi umur 63 Pak. Dan bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad itu tidur di paha istri, di bangku istri. Jadi kalau istri Nabi tengah duduk-duduk ya, anggaplah istri bapak mau tengah nonton TV, bapak balik dari masjid langsung merobol. Saya sering, istri saya tengah nonton TV, saya dari pondok ngajar balik langsung merobohkan tidur di paha. Ngamalkan sunnah Nabi. Mesra, udah tua dah Bang, Nabi juga udah sepuh, umur 63. Ambai udah punya cucu, walaupun cucunya meninggal. Biasa Nabi tidur di paha istri. Nanti ketemu istri cium. Mesra Pak. Ibu kan suka dah Bu. Tapi kalau kayaknya bapak kalau tak pernah tidur di paha istri, tak pernah nyium, tiba-tiba nanti balik nih tidur. Aduh, ada apa kau ni ya? Kayak ada perempuan lain kau ni. Pas curiga dia. Bukan gitu deh. Yang bagus tu kalau istri kita ikut kat taklim Pak, ikut taklim sekarang ni nak. Bukan apa ingat Mas Soto tadi bilang tu. Oh iya. Yang payah ni istri kita tak ikut taklim. Kita balik langsung tidur di paha dia, cium. Apa kau panggil? Lain hal pula ni. Ya, kalau udah biasa enggak. Al-Mufattirut Tsamin. Yang batal puasa selanjutnya ke-8, al-istiqa'ah. Muntah. Al-istiqa'ah itu sengaja muntah. Ai talabu wa ta'ammudu khurujul qai. Sengaja muntah. Fayubtil maka batal walau kana qalilan, walaupun sedikit. Contoh sengaja muntah. Ya. Umpama ni sengaja muntah, kita masuk tangan kita. Muntah. Atau termasuk ini, ya sedikit terakhir ya. Bapak Ibu tahu, kalau pakai mobil pasti muntah. Kan ada orang kan, asal pakai mobil, Pak, bisa dipastikan muntah. Lalu Bapak siang-siang Ramadan ikut berjalan ke Singawang, udah tahu Pak kalau pakai mobil muntah, lalu dia ikut jalan pakai mobil, batal puasanya. Ngapa? Karena dia sengaja muntah. Udah tahu dia mabuk, suka pasti muntah, masih berjalan di siang puasa, batal. Kecuali gini, Bapak Ibu pakai mobil kadang-kadang muntah, kadang-kadang enggak, kan ada tuh. Tergantung sopir. Kayak kadang tergantung sopir, tergantung mobil juga. Anak saya kalau ke Peneram pakai mobil saya enggak muntah. Tapi kalau pakai mobil Abi, saya minjam mobil Abi pokoknya itu muntah. Kenapa? Karena mobil Abi itu suka pakai wangi-wangi. Yang gantung-gantung tuh, Abi juga ada wangi-wangi. Mobil saya tak mau, tak boleh ada wangi-wangi. Karena anak saya kalau ada wangi-wangi mabok. Nah, jadi ada orang muntah gitu gara-gara bau mobil. Ada muntah gara-gara sopir ngerem ngejot gitu ya. Ada juga muntah gara-gara bau sopir dia bau tak mandi. Itu yang payah tuh. Ya. Nah, jadi kalau kita jarang muntah, kadang enggak, lalu kita berjalan, muntah enggak batal. Tapi kalau kita udah pasti, asal pakai mobil kita pasti muntah, pasti dah. Enggak pernah enggak muntah. Lalu kita pasti berjalan, muntah batal. Ngapa? Karena kita sengaja muntah. Baik, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ada? 1 orang, 2 orang, silakan. Ya, 1 orang aja ya. Nah, udah azan. Silakan. Kemudian itu niatnya untuk disimpan, tapi kemudian hari itu diperlukan untuk dijual. Kita sama tadi. Ibu punya emas. Dan ingat Bu ya, dalam kitab disebutkan kita punya emas kan dipakai, kalau cuma niat dipakai enggak kena. Itu kalau tak ada berlebih menurut adat. Menurut adat istiadat. Contoh kalau di sini, di umumnya orang sini, kalau punya emas seon, biasa tak tuh? Umum enggak? Orang pakai sebadan ni seon mas. Kalau kira-kira kalau gelang 10 kanan 10 kiri, anting besar, buah kelengkeng, mata kalau besar segenggam, gelang kaki 2 buti, itu biasalah ya.
Biasa ya. Kayak biasa yang viral tuh. Viral. Yang pakai suka emas tuh orang Madura dan orang Bugis. Kan? Yang paling suka perempuan tuh pakai emas banyak Madura, Bugis. Nah, kalau Melayu Jawa kurang suka. Punya paling tidak banyak, bukan tidak punya duit. Ya biasa duitnya di aset yang lain. Kalau Madura ini enggak. Madura asal punya duit langsung seret sampai gigi pun gigi emas. Zaman dulu, ya. Nah, jadi kalau kita punya emas terlalu banyak, Bu. Bapak kita udah punya gelang 10 kanan 10 kiri. Cuma di rumah kita punya gelang 40 buti. Kalung 20 buti, niat pakai tetap kena. Enggak pula tetap kena karena lebih banyak. Tak mungkin lah kita pakai gelang 40 buti. Kayak orang gila lah dia tuh. Ya, kalau normal 10 masih menang beli 10 buti ya. 40 buti ini 40, kalung besar sekilo. Ngene lah. Lalu pertanyaan dia nih, kita punya emas sekilo. Bukan 85 gram. Kalau sekilo itu berapa gram? Berarti 1000 ya. 1000 gram. Kita simpan. Enggak dipakai, sama sekali enggak dipakai. Simpan ya. Nanti, tapi ada niat. Suatu saat 20 tahun akan datang. Kan pasti mahal, tidak ada cerita pas 20 tahun akan datang lebih murah, kan? Akan dijual, kena. Niatnya apa? Terus kemudian di kemudian tahun itu Oh, cuma disimpan-simpan ya, kena. Kalau coba dia punya emas kan, punya emas, enggak dipakai, coba disimpan ya. Suka-suka ya koleksi. Nah, kalau zaman sekarang istilahnya koleksi, kena. Kalau biar tidak kena, pakai. Biar tidak kena pakai, walaupun tidak tiap hari. Boleh sebulan sekali ada acara pakai. Tapi tadi walaupun pakai kalau terlalu banyak berlebih kena. Jadi kena. Tapi kalau normal yang menurut adat istiadat itu biasa. Ya kayak gelang 10 kanan 10 anting, ya biasa kalung itu enggak kena. Itu tergantung ya, tergantung. Jadi kalau disimpan kan enggak dipakai. Nah, coba disimpan ya kena. Ya kecuali dipakai. Caranya biar enggak kena pakai. Oh, batang kena. Enggak ada istilah batangan tuh untuk debat. Bisa batangan dipakai, bisa enggak? Beri tali simpan sini. Berarti kena. Yang punya emas batangan walaupun enggak dipakai cuma untuk simpan-simpan ya. Kan kena, itu kena. Nah, emasnya kena, duit. Kita punya duit 1 miliar, simpan di bank. Ya, untuk apa dia kau? Enggak di bisnis kan simpan kena. Karena itu berupa duit itu. Emas kan duit dah. Emas kan zaman dulu orang bayar apa-apa pakai emas. Dulu pakai emas, belum pakai duit zaman dulu. Udah baik, udah Indonesia sampai sini. Mudah-mudahan saya panjang umur ya. Doakan Abi, mudah-mudahan Abi saya panjang umur. Kita juga saya panjang umur, ketemu lagi malam setelah saya akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.